Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar dan resiko yang cukup lumayan mengganggu ketika teman-teman semua ini gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, salah satunya adalah DC pinjol atau DC lapangan pinjol ini menagih kalian dengan cara menghubungi orang-orang atau teman-teman kalian di luar kontak darurat kalian. Jadi biasanya kan kita ketika melakukan pinjaman online itu kita memasukkan nomor kontak darurat, biasanya sekitar 2-4 orang. Harusnya pinjol ini menghubungi kontak darurat tersebut jika kalian tidak bisa dihubungi, jika kalian sudah telat-telat bayar. Namun pada kenyataannya banyak juga keluhan-keluhan dari teman-teman di luar sana. Itu mereka mengeluh, kok bisa sih pinjol ini tahu nomor telepon HP teman-teman kalian, padahal kalian tidak menginformasikan atau tidak menyantumkan nomor teman kalian tersebut di kontak darurat. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyikapinya, bagaimana solusinya, dan sebenarnya dari mana sumber mereka bisa mendapatkan data pribadi kita, sehingga kita bisa antisipasi agar data kita ini tidak tersebar dan teman-teman kita ini tidak dihubungi oleh DC-DC pinjol tersebut. Kalau pinjol legal ini sebenarnya sudah jelas ya, mereka mempunyai aturan-aturan yang memang melarang orang itu menelpon di luar kontak darurat. Tapi pada kenyataannya banyak juga orang-orang yang merasa dirugikan. Jadi mereka ini pinjam di pinjol legal, lalu kemudian mereka telat bayar. Tapi teman-temannya itu dihubungi oleh DC tersebut untuk bisa menagih ke kita. Nah, coba deh buat kalian teman-teman semua yang ada di sini atau nonton video ini yang pernah gagal bayar di salah satu pinjol legal, namun teman kalian ini dihubungi oleh DC pinjolnya, ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, teman-teman bisa sebutkan nama aplikasi pinjolnya apa, kemudian teman kalian dihubungi itu siapa, apakah kalian masukkan kontak darurat atau tidak, dan dari mana mereka mendapatkannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau masalah pinjol ilegal ini sudah pasti sudah jelas. Kenapa? Sangat gampang sekali mereka bisa dengan mudah mengakses HP kalian ketika kalian menginstal aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi kalian kan pasti diminta nih, yang pertama diminta untuk membuka akses kontak kalian. Jadi mereka ketika kalian buka aplikasi tersebut langsung otomatis mendownload semua kontak yang ada di HP kalian. Nah, kemudian kalian juga diminta untuk membuka galeri atau media kalian. Ketika kalian membuka ini, kalian oke kan? Nah, itu mereka juga akan mendownload semua foto-foto dan semua file-file yang ada di HP kalian. Ini bisa gawat banget ya jika kalian pernah memfoto password ATM kalian, rekening kalian, atau kartu kredit kalian. Biasanya kan orang-orang mengajukan pinjaman itu kadang memfoto itu ya. Nah, itu masih tersimpan di galeri dan mereka bisa mendownload dan mendapatkan data-data tersebut. Jadi nggak heran banyak juga orang-orang yang dibobol ATM-nya, dibobol M-Banking-nya, ya karena hal-hal atau kecerobohan kita seperti ini teman-teman ya. Kita menyimpan data-data penting yang kita foto di galeri HP kita. Begitu juga file itu juga mereka download. Nah, mungkin ini ada kepeluang untuk nggak semua data kita bisa di-download ya, karena kita tahu kan foto-foto itu sangat besar di galeri dan kemudian file itu juga sangat besar. Nah, mereka mungkin saja nggak bisa mendownload semuanya, mereka mungkin mendownloadnya secara bertahap. Buat kalian yang sudah terlanjur dan menyadari, segera stop dan uninstall aplikasi tersebut teman-teman. Nah, dari sinilah mereka dengan mudah bisa menghubungi teman-teman atau bahkan rekan kerja kalian. Nah, saya pernah mendengar cerita juga banyak sekali yang sampai menghubungi bos kantornya untuk menagih pinjaman online kalian. Dan ini gawat banget kan. Ini akan mempermalukan kalian dan akan mengancam karir kalian di pekerjaan. Oleh karena itu, stop pinjol ilegal, hindari sebaik mungkin. Jika kalian nggak paham caranya, jika kalian nggak ngerti cara mengamankan data, kalian stop untuk mengajukan pinjaman online ilegal tersebut. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi jika hal ini terjadi di pinjol legal, yang mana itu sudah memang melanggar aturan? Pertama, kalian siapkan bukti bahwa teman kalian dihubungi, bahwa kalian tidak pernah menyantumkannya di kontak darurat. Nah, kalian bisa laporkan segera ke OJK. Nah, kenapa kok ini kadang susah sekali ya? Pinjol ini dituntut, pinjol ini dilaporkan. Karena biasanya pinjol-pinjol seperti ini sudah menyerahkan masalah penagihan ini ke pihak ketiga. Jadi ya mungkin dalam tanda kutip ini seakan-akan kayak lepas tangan. Jadi yang melakukan pelanggaran sebenarnya adalah pihak ketiga, pihak penagihan tersebut, bukan dari pinjaman online.
Perlu kita ketahui di dalam surat perjanjian pinjaman online, itu kan kalian dan pinjol ini sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Dan tidak ada pihak ketiga di sini yang tercantum di surat perjanjian tersebut. Nah, inilah yang menjadi celah hukum di mana banyak sekali DC-DC pinjol legal oknumnya tersebut bisa bertindak sesuka hati. Balik lagi, sekarang kalau misalnya DC pinjol legal, kan mereka tidak punya data kalian karena aplikasi tidak boleh mengakses kontak dan tidak boleh mengakses galeri. Itu adalah aturan dari OJK. Kok bisa dia masih bisa mendapatkan data kita? Nah, mereka itu jeli banget ya teman-teman. Mereka itu bahkan mencari sosial media kalian, nge-DM teman kalian. Mungkin bahkan mereka pura-pura jadi teman kalian yang lain yang meminta nomor HP kalian, itu juga bisa jadi. Dan nggak menutup kemungkinan oknum-oknum ini sebenarnya juga adalah oknum-oknum DC pinjol ilegal. Yang mana mereka mempunyai data kalian juga, di mana kalau ini kalian pernah mengajukan pinjaman online yang ilegal. Jadi kalian ini datanya sudah pernah diambil oleh mereka teman-teman ya. Meskipun kalian tidak mengajukan, kalian install aplikasinya, data kalian akan disedot teman-teman oleh pinjol ilegal itu. Jadi ya bukan rahasia umum lagi kalau data pribadi itu diperjualbelikan. Jadi bisa jadi oknum DC legal tadi itu membeli data kalian ke teman-temannya yang DC pinjol ilegal untuk meneror kalian agar kalian bisa segera membayar hutang-hutang kalian teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.